Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria selaku moderator dari kelompok 2 dan teman saya yaitu Nur Fadilah. Pada kali ini kami akan membawakan materi yaitu teori dan praktek keterampilan bertanya dasar dan lanjut dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya menurut Marno adalah sesuatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab kepada siswanya. Kemudian adapun tujuan keterampilan bertanya. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Kedua, memusatkan perhatian siswa. Ketiga, mengetahui kesulitan siswa. Keempat, mengembangkan cara berpikir siswa agar menjadi lebih aktif. Kemudian siswa mampu mengasimilasikan informasi, kemudian mendorong siswa mengemukakan pendapatnya sehingga mereka tidak malu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian menguji dan mengukur hasil belajar apakah siswa itu sudah mengerti atau belum dengan pembelajaran tersebut. Kemudian adapun dasar-dasar pertanyaan yang baik. Nah, yang pertama yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Karena jika pertanyaan itu berbelit-belit, maka siswa itu akan bingung dan susah untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena jika informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk diketahui oleh siswa tersebut, maka siswa tersebut juga akan kebingungan. Kemudian yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Misalkan mengambil satu topik, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut sesuai dengan topiknya. Kemudian berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Nah, sebagai guru kita harus memberikan jeda kepada siswanya untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan, karena jika kita langsung mengambil alih, maka siswa tersebut tidak akan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata agar siswa yang lain tidak merasa iri ataupun merasa terkucilkan. Kemudian berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya. Karena jika seorang guru tidak ramah kepada muridnya, maka murid tersebut akan merasa canggung atau takut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan meskipun mereka sudah tahu jawabannya. Kemudian tuntunlah jawaban sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Nah, kemudian adapun keterampilan bertanya dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar yaitu meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian keterampilan pertanyaan lanjutan yaitu memicu siswa agar lebih berpikir kreatif dibanding dengan pertanyaan dasar. Nah, adapun komponen-komponen dari keterampilan bertanya dasar yaitu yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Guru dituntut untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu pemberian acuan. Sebelum memberi pertanyaan, guru harus memberikan acuan terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pemindahan giliran. Pemindahan giliran terkadang ada pertanyaan yang tidak cukup untuk dijawab hanya satu siswa karena jawabannya itu belum cukup memadai. Kemudian selanjutnya yaitu melibatkan siswa agar siswa tersebut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu pemberian waktu berpikir. Guru harus memberikan waktu yang cukup kepada siswanya agar bisa menjawab pertanyaannya sendiri.
Kemudian pemberian tuntunan. Guru harus memberikan tuntunan kepada siswanya. Komponen-komponen bertanya lanjut. Nah, ada 4. Dalam komponen-komponen bertanya lanjut itu ada 4. Yang pertama yaitu pengubahan tuntutan tingkat kondisi dalam menjawab pertanyaan. Kemudian mengatur urutan pertanyaan. Lalu meningkatkan terjadinya interaksi antara siswa dan guru. Kemudian menggunakan pertanyaan pelacak. Prinsip-prinsip keterampilan bertanya ada 2, yaitu kehangatan dan antusias, kemudian kebiasaan yang perlu kita hindari. Nah, untuk kehangatan dan antusias, di sini guru perlu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban dari siswa. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang perlu guru hindari. Yang pertama yaitu jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian jangan mengulang-ulang jawaban dari siswa. Lalu jangan menjawab pertanyaan sendiri. Itu jangan kita sebagai guru tidak boleh menjawab pertanyaan kita sendiri. Kita usahakan memancing siswa agar dia ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari kita. Kemudian usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serentak. Itu. Lalu menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan hendaknya diajukan lebih dulu kepada seluruh siswa, baru kemudian guru menunjuk salah satu dari siswa kita untuk menjawabnya. Kemudian guru hendaknya mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Teknik-teknik dasar bertanya dalam proses pembelajaran. Di sini ada 3 teknik dasarnya, yaitu pertama, pertanyaan yang diajukan itu harus jelas dan langsung diajukan kepada semua peserta didik. Kemudian, berikan waktu secukupnya untuk berpikir, berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir mengenai jawaban yang akan diberikan. Lalu, selanjutnya itu mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Lalu mempersilahkan peserta didik untuk menjawab. Seperti itu. Itulah teknik dasar dalam proses pembelajaran bertanya. Ke jenis-jenis pertanyaan maksudnya. Yang pertama yaitu pertanyaan permintaan. Nah, pertanyaan permintaan adalah pertanyaan yang mengharapkan agar murid itu mematuhi apa yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian selanjutnya pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban melainkan akan dijawab sendiri oleh guru. Kemudian pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Nah, pertanyaan mengarahkan adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya. Lalu pertanyaan menggali. Nah, pertanyaan menggali di sini yaitu pertanyaan lanjut yang akan mendorong murid untuk lebih memahami seperti apa sih jawabannya terhadap pertanyaan sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu pertanyaan pengetahuan. Nah, di sini pertanyaan pengetahuan ialah pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang sifatnya itu hafalan dan ingatan. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemahaman. Nah, pertanyaan pemahaman ini menuntut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisir informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri. Kemudian pertanyaan penerapan. Nah, pertanyaan penerapan ialah pertanyaan yang menurut murid itu untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria, dan kejadian yang sesungguhnya. Kemudian pertanyaan analis. Nah, di sini pertanyaan analis yaitu pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti-bukti, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang telah
diterima seperti itu. Kemudian pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis ini ciri dari pertanyaan ini ialah jawabannya itu tidak tunggal, melainkan lebih dari satu dan menghendaki murid untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya seperti itu. Lalu pertanyaan evaluasi. Nah, pertanyaan evaluasi ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan cara memberikan penilaian atau mendapatkan atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.